Selamat datang kembali di Regulator yang ada di Fahri Setia Official. Pada episode ketiga kali ini, Regulator akan membahas pertanyaan dari subscriber. Jadi, pada video kita yang membahas mengenai hukum terganggu akibat bengkel motor, ada salah satu komen yang menarik dari @menjualtanah09. Dari namanya, sepertinya dia marketing properti subbisnis tanah ya. Tapi, apa tanah yang meteran atau yang emberan? Saya juga kurang tahu. Jadi, @menjualtanah09 ini komen, "Nih bang, saya beli kebun di ujung banget. Pengen nyaman dan tenang seluas 3.000 meter. Nah, ada tetangga yang nangis-nangis gak punya tempat tinggal. Mau ikut kita? Gak apa-apa katanya, nyicil bayarnya. Minta beli tuh, 100 meter. Abis itu, udah rese, pengen punya jalan mobil pribadi. Mulutnya ember, banyak drama. Nah, sekarang itu rumah yang nempel banget ke rumah saya dijadikan sebagai las bengkel. Berisiknya itu bang, minta ampun. Pokoknya sangat-sangat mengganggu. Enaknya gimana ya bang? Mana listriknya nyolong? Bisa saja kalau saya mau tega itu bapaan jalan saya pagar bang, tapi istri saya gak tega sampai ke situ. Tolong bang, kasih ana solusi. Sebab pikiran ana udah ngumpet. Ibadah keganggu, tidur keganggu, belajar hafalan gak fokus karena bisiknya penuh ke telinga. Wow, panjang juga ya. Ini komen apa latar belakang skripsi sih? Sebelumnya, terima kasih sudah komen @menjualtanah09. Kami turut prihatin atas hal yang terjadi. Semoga segera mendapatkan jalan keluar. Berdasarkan komen tersebut, coba kita urai duduk perkaranya ya. Anda membeli lahan kebun yang luas dan terpencil seluas 3.000 meter persegi dengan tujuan mencari kenyamanan dan ketenangan pribadi. Anda tergerak oleh rasa kemanusiaan atau kasihan dan mengizinkan tetangga Anda membeli sebagian kecil lahan Anda seluas 100 meter persegi dengan sistem pembayaran mencicil. Nah, ini awal mula permasalahannya nih. Lama-lama, tetangga Anda menunjukkan sifat yang oportunis dan terkesan tidak berterima kasih. Tetangga menuntut untuk memiliki jalan mobil pribadi, padahal lahan tersebut adalah milik Anda. Selain itu, tetangga memiliki sifat mulut ember alias suka menyebar gosip dan banyak drama yang menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat dan mengancam reputasi atau privasi Anda. Puncak konfliknya adalah rumah tetangga yang berjarak sangat dekat, nempel banget. Kini dijadikan bengkel las. Aktivitas ini menghasilkan kebisingan yang sangat parah, minta ampun, melanggar hak Anda atas ketenangan dan kedamaian di rumah sendiri. Kebisingan ini mengganggu semua aspek kehidupan Anda, termasuk ketenangan beribadah, kesehatan mental atau tidur, dan aktivitas intelektual. Selain itu, tetangga terbukti melakukan pencurian listrik yang merupakan tindak pidana dan merugikan negara atau perusahaan listrik. Anda secara hukum berhak untuk memagar jalan karena lahan tersebut milik Anda. Ini adalah solusi cepat untuk menghentikan akses mereka. Namun, istri Anda tidak tega jika tindakan tersebut dilakukan, menciptakan dilema moral. Anda berada di antara menegakkan hak dan menjaga hati nurani atau kedamaian rumah tangga. Situasi ini membuat pikiran Anda sudah suntuk. Nah, buat yang lain kita nggak akan bahas, yang akan kita bahas adalah praktik pencurian listrik yang dilakukan. Nah, coba perhatikan listrik rumahnya masing-masing deh, jangan-jangan nyolong juga. Pernah gak sih melihat praktik pencurian listrik? Di lingkungan kalian, tetangga kalian, atau bahkan rumah kalian sendiri? Wah, hati-hati ya, hehe. Pencurian listrik ini dilakukan dengan menarik kabel dari tiang listrik terdekat, kemudian langsung disambung ke rumah. Langsung nyala tanpa lewat PLN. Tapi hati-hati, karena nggak lewat PLN, maka pemasangannya tidak terstandarisasi. Resikonya, tentu saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan keselamatan orang yang ada di rumah. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan kerugian negara, karena harusnya ada pendapatan negara melalui PLN dengan registrasi penggunaan listrik. Jadi nggak dapet deh. Tapi selain itu, hal tersebut juga melanggar hukum loh. Yuk kita bahas. Regular Talk. Sebelumnya, kita harus sepakat dulu bahwa
Berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Apa aja sih cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak? Misalnya seperti minyak, gas, air, cadangan pangan, telekomunikasi, dan transportasi. Seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Karena cabang-cabang itu penting, maka dikuasai oleh negara. Itulah alasannya ada Pertamina, PGN, PDAM, Bulog, Telkom, PT KAI, Pelni, dan Angkasa Pura. Termasuk PLN yang ngurusin soal listrik sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi, nggak boleh ada yang menguasai cabang tersebut selain negara atau pihak yang sudah mendapatkan izin dari negara, termasuk listrik. Pelanggaran atasnya bahkan bisa masuk pelanggaran terhadap konstitusi loh. Wow! Tapi, bagaimana sih sebenarnya cara dan mekanisme penggunaan tenaga listrik? Karena peran tenaga listrik sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional, dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kemudian, Undang-Undang Ketenagalistrikan ini termasuk dalam undang-undang yang diubah dengan mekanisme omnibus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketenagalistrikan, konsumen berhak untuk diantaranya mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, dan memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar. Namun, untuk memperoleh hak konsumen, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen. Berdasarkan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Ketenagalistrikan, yaitu diantaranya memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya, membayar tagihan pemakaian tenaga listrik, dan menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. Jadi, konsumen bisa memperoleh tenaga listrik dengan membayar harga yang wajar. Tapi, siapa yang menyediakan listrik ke rumah kita? Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Ketenagalistrikan, distribusi dan penjualan tenaga listrik merupakan bagian dari usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat di bidang penyediaan tenaga listrik. Tapi, BUMN diberi prioritas pertama ya. Siapa BUMN itu? Ya betul, Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Jadi, yang menyediakan listrik ke rumah kita harusnya PLN ya teman-teman. Bukan mamang-mamang yang bisa manjat yang listrik loh. Kalian tinggal telepon call center PLN atau datang ke kantor PLN terdekat. Terus melakukan pendaftaran untuk instalasi baru. Mitra PLN akan menghubungi teman-teman untuk janjian inspeksi dan instalasi. Nanti dipasangin meteran, disambungin listrik dari tiang terdekat, dan tentu saja prosedur ini sudah sesuai standar PLN ya, dan listrik bisa dinikmati dengan legal. Ancamannya nggak main-main loh teman-teman. Berdasarkan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Ketenagalistrikan, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Tapi kalian juga bisa dikenai pasal berlapis ya teman-teman. Karena pencurian listrik juga bisa masuk dalam kategori tindak pidana pencurian, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 476 KUHP, setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Coba kita uraikan deliknya ya. Setiap orang, yaitu kamu para pencuri listrik, mengambil suatu barang listrik, walaupun tidak bisa dipegang, dia juga termasuk objek ya.
Dan cara mengambilnya pun berbeda dengan pengambilan benda yang lain. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Listrik itu seluruhnya milik negara ya teman-teman. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tentu maksud para pencuri listrik adalah memiliki listrik agar bisa digunakan kan? Dan karena pengambilannya ilegal, sudah pasti melawan hukum. Jadi berdasarkan uraian delik tersebut, bisa disimpulkan bahwa pencurian listrik juga bisa dipidana berdasarkan KUHP. Penjaranya 5 tahun, dendanya kategori V. Berapa kategori V itu? Berdasarkan pasal 79 KUHP, kategori V itu 500 juta rupiah. Wow, banyak banget. Seharga rumah subsidi di Bojonggede. Gimana cara menyelesaikannya dengan semangat kekeluargaan? Jawabannya, ya gak bisa dong. Namanya pelanggaran, ya harus ditindak secara hukum. Tapi, mungkin itikat baik teman-teman bisa memperingan hukumannya. Bisa saja hanya diberikan denda oleh PLN. Kalau teman-teman sadar bahwa yang dilakukan itu salah, segera lapor ke PLN agar bisa ditindaklanjuti secara resmi. Sebelum dilakukan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PLN. Apa itu penertiban pemakaian tenaga listrik? Penertiban pemakaian tenaga listrik merupakan upaya PLN untuk menjaga mutu pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017. Penertiban pemakaian tenaga listrik diatur dalam Peraturan Direksi PLN Nomor 0028.P/DIR/2023. Peraturan PLN ini sudah disahkan oleh Kementerian ESDM dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 539-K/04-DJL3-2023. Berdasarkan pasal 1 angka 30, penertiban pemakaian tenaga listrik adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis dan/atau hukum, dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PLN. Berdasarkan pasal 12, penertiban dilaksanakan diantaranya dengan pemeriksaan lapangan dengan mendokumentasikan dan memeriksa data administrasi, serta memeriksa dan meneliti alat pembatas dan pengukur. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, PLN bisa mengkategorikan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dalam 4 golongan, sesuai pasal 14. Pencurian listrik masuk pelanggaran golongan keempat, antara lain A. Menyambung langsung dari instalasi PLN, B. Pemakai tenaga listrik tidak terdaftar di dalam data induk langganan PLN atau pemakai tenaga listrik yang identitas dan kode kedudukannya berbeda, dan atau C. Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran golongan 3. Dan berdasarkan pasal 1 angka 6, setiap orang, badan usaha, atau badan lembaga lain yang memakai tenaga listrik dari PLN tanpa berdasarkan alas hak yang sah adalah bukan konsumen. Berdasarkan pasal 19, bukan konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dikenakan sanksi berupa pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan untuk pelanggaran golongan 4, dan atau pembayaran biaya P2TL lainnya. Kesimpulannya, ribet deh kalau pakai listrik yang ilegal-ilegal gitu. Sudah melanggar konstitusi, melanggar undang-undang ketenaga listrikan, melanggar KUHP, bisa ditertibkan juga berdasarkan peraturan PLN, bisa masuk penjara, didenda, dan kena sanksi administratif. Pusing. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju dengan pembahasan kita tadi, silahkan tuliskan komen di bawah. Kalau kalian tidak setuju juga boleh tuliskan komen di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, silahkan share kalau kalian merasa teman kalian harus tahu video ini. Tolong subscribe untuk mendukung saya aktif bikin konten lagi, dan jangan lupa aktifin loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten dari Faris Setia Official. Kalau kalian ada ide kira-kira enaknya bahas apa lagi, silahkan DM kami di Instagram @angkringanbalikkantor. Dengerin juga kami di Spotify, cari aja Angkringan Balik Kantor. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Regulotalk. Sampai jumpa.